Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai observasi lembaga pendidikan Islam, mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Ismail, Magister Agama, serta Ibu Ela Izzatinada, Magister Pendidikan Islam. Perkenalkan kami, saya sendiri Muhammad Faisal Falah dengan NIM 1908086041, serta rekan saya Rogol Sani Rizkilah dengan NIM 1908086039. Mengenai observasi ini, kami melakukan observasi kepada dua sekolah. Yang pertama, MINU 56 Krajan Kulon Kaliwungu, dengan narasumber Bapak Ahmad Mursalim, Sarjana Pendidikan Islam. Profil sekolahnya dengan NPSN 60713081 serta NSS 11233240035. Telepon 02943686988. Emailnya minu56krajankulon@gmail.com. Sekolah ini mempunyai akreditasi B dengan alamat Kampung Kambangan RT 3 RW 10 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 51372. Mengenai profil ini, jumlah saat ini tahun 2019-2020 jumlah peserta didik ada 693, jumlah guru dan staf karyawan ada 38, total jumlah kelas ada 21. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 revisi 2017, serta buku pegangan peserta didik yang digunakan untuk mengajar adalah buku tema kurikulum 2013 revisi 2017. Selanjutnya ada kegiatan yang ada di sekolah. Pertama, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sekolah ini ada banyak. Yang pertama, marching band, pramuka, komputer, MTQ, silat, dan rebana. Selanjutnya ada kegiatan sehari-hari di sekolah. Ada 3. Yang pertama, kegiatan Jumat religi, bersih dan sehat. Kedua, mikro market day. Ketiga, ada upacara hari Senin. Pertama, yaitu kegiatan Jumat religi, bersih dan sehat. Jumat religi ini biasanya dilakukan peserta didik dengan membacakan surat pendek juz 30 atau membacakan Asmaul Husna di pagi hari, serta Jumat sehat yang biasa dilakukan dengan membersihkan kelas, halaman, serta kantor guru. Yang kedua ada micro market day, di mana siswa ini melakukan jual beli yang ada di kantin, menyumbangkan serta menjadi relawan sebagai penjual di dalam kantin sekolah ini. Ketiga ada upacara hari Senin, dilakukan di pagi hari mulai dari jam 7 hingga selesai. Dilakukan di hari Senin, biasanya dilakukan di awal bulan minggu pertama. Selanjutnya adalah kegiatan di luar sekolah. Ada 3. Yang pertama, kunjungan industri, manasik haji, pelajaran fikih, serta perlombaan. Dalam kunjungan industri biasanya dibarengi dengan kunjungan study tour atau outbound oleh kelas 5 dan 6. Yang kedua ada manasik haji, pelajaran fikih, dilakukan oleh kelas 5, serta perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh semua kelas. Acara peringatan Hari Besar Nasional yang biasa dilakukan dalam sekolah ini ada berbagai macam, baik yang formal atau keagamaan. Yang pertama ada buka bersama, tarawih, serta tadarus saat bulan Ramadan, biasa dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6. Kedua ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, biasa dilakukan dengan pengajian umum. Ketiga, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, juga biasa dilakukan dengan pengajian umum. Ada hal unik dalam peringatan ini. Biasanya siswa diberikan arahan untuk menukarkan sebuah
apa ya, bisa dikatakan apa ya, jajan atau berkat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dengan sistem barter. Keempat, ada Hari Kartini, di mana biasanya Hari Kartini ini dilakukan lomba-lomba di dalam sekolah, baik menggambar atau memasak yang dilakukan oleh kaum siswi serta perlombaan-perlombaan lainnya. Selanjutnya ada Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Biasa dilakukan dengan upacara hari 17 Agustus, perlombaan jalan santai serta lainnya. Selanjutnya ada Hari Pendidikan Nasional serta Hari Ulang Tahun Sekolah serta Hari Pramuka yang biasa diperingati setiap 1 tahun sekali. Dan banyak sekali acara-acara yang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Dalam sekolah ini banyak sekali ekstranya. Yang pertama ada marching band, pramuka, komputer, MTQ, dan yang terakhir ada rebana. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Dalam sekolah ini ada berbagai macam metode. Yang untuk saat ini ada sistem online ya, karena ada pandemi COVID-19, dilakukan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau di rumah menggunakan bantuan aplikasi Android berupa WhatsApp, yaitu gurunya menyampaikan materi kepada peserta didik, memberikan tugas, arahan serta pemahaman kepada peserta didik dengan menyampaikan berupa arahan ilmu serta tugas berupa evaluasi, yang dimana peserta didik harus menyerahkan tugas tersebut dengan memfotokan tugasnya ke grup kelas masing-masing. Dan di setiap akhir bulan atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, wali murid atau orang tua siswa menyerahkan buku mereka yang diberikan sekolah kepada guru ke sekolah dengan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing sebagai perwakilan tugas yang sudah dikerjakan. Dalam sistem offline, pelajaran seperti sekolah biasanya berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu, dilakukan di dalam ruang kelas masing-masing. Dalam hal ini dilakukan berbagai macam sistem dari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, dan Jumat Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Mengenai kelas 6 yang akan mengikuti ujian nasional dan ujian akhir sekolah, dilakukan sistem full day class, di mana kelas ini dilakukan dalam setiap Sabtu dan Minggu. Kelas 6 mengadakan full day dari jam 6 waktu Indonesia Barat atau setelah pulang sekolah jam 15 waktu Indonesia Barat. Ciri khas yang menonjol dari sekolah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu lokasi sekolah di pemukiman penduduk, di mana lokasi ini sangat strategis, tidak dekat dengan jalan raya sehingga mudah diakses oleh siswa untuk berangkat sendiri, tidak diantar oleh orang tuanya. Kedua, seringkali memenangkan juara berbagai lomba. Salah satunya adalah marching band tingkat kecamatan atau kabupaten, bahkan provinsi. Yang ketiga yaitu tidak adanya biaya SPP atau uang gedung. Biasanya kan sekolah lain ada ya. Di sekolah ini dibiayai oleh pemerintah dan lembaga Ma'arif NU Kabupaten Kendal. Dan ini dia berbagai ruangan dalam sekolah ini. Ada kantor, ruang kelas, tempat wudhu, serta depan kelas tersebut. Dan yang ada di bawah ini ada beberapa guru serta staf karyawan yang ada di sekolah ini. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ghosani Rizkylah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hosani Rizkila dengan NIM 19080860039 akan memaparkan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam yang kedua yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajrul. Observasi yang kedua ini dilakukan di Madrasah Aliyah YKUI Mas Kumambang yang terletak di Gresik, Jawa Timur dengan narasumber Ustadzah Lailatun Najaha selaku guru kimia MA YKUI Mas Kumambang. Langsung saja, Madrasah Aliyah YKUI Mas Kumambang ini berdiri sejak tahun 1963 yang merupakan kelanjutan dari Madrasah Sanawiyah YKUI Mas Kumambang yang beralamatkan di Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan NPSN 205008991, NSM 1312352500014 dengan jumlah guru 37, kemudian tenaga kependidikan 7 orang, jumlah karyawan yang termasuk satpam, tukang kebun, serta pembantu staf sarana prasarana yang berjumlah 10 orang. Kemudian jumlah siswa 450 orang dengan putra dan putri yang terpisah yang masing-masing berjumlah 9 kelas. Akreditasi sudah A dengan nomor SK 200/BAP S/MIRING/SK/10/2016. Kontaknya dapat di akses di maskumambang.ac.id, kemudian di info@maskumambang.id. Kurikulum yang digunakan oleh Madrasah Aliyah YKUI Mas Kumambang yang berada di bawah naungan Yayasan Kebangkitan Umat Islam ini memakai kurikulum 2013 revisi 2017, kemudian buku pegangan pendidik dan juga peserta didik terdiri dari 2, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Dengan mata pelajaran umum itu buku pegangannya adalah buku penerbit Erlangga kurikulum 13 revisi 2017. Sedangkan mata pelajaran agamanya buku pegangannya yaitu buku terbitan dari Madrasah Aliyah itu sendiri di Mas Kumambang Press dan juga buku agama dari Kemenak kurikulum 13 revisi 2017. Kemudian kita lanjut di fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikannya terdiri dari ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD proyektor, lingkungan yang asri, jauh dari kebisingan, serta banyaknya tanaman-tanaman hijau. Kemudian laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan juga perpustakaan, sarana dan prasarana olahraga yang lengkap. Kemudian adanya beasiswa yang terdiri dari BTM, BAS Jatim, BSM, BOS, YDSF, dan lain-lain. Peluang beasiswa ke Timur Tengah dan juga PTN atau PTS favorit. Program sekolah. Program studi atau jurusannya terdiri dari 3, yaitu program studi keagamaan, kemudian IPA, dan juga IPS. Program kelasnya terdiri dari 3, ada boarding school atau asrama, kemudian excellent atau olimpiade, dan yang terakhir yaitu program reguler. Nah, kemudian ekstrakurikulernya. Ekstrakurikulernya ini sangat banyak sekali. Ada ekstrakurikuler komputer, robotik, kelompok pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian KIR atau karya ilmiah remaja, jurnalistik, kuliner, souvenir, sablon, olahraga prestasi, memanah, bela diri, pramuka, dan lain-lain.
Baiklah, kemudian beralih di kegiatan yang terdiri dari kegiatan sehari-hari yang berada di sekolah dan kegiatan yang berada di luar sekolah. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari yang berada di sekolah itu terdiri dari kegiatan apel pada hari Sabtu pagi, kemudian halaqah yang dilaksanakan setiap pagi sebelum mata pelajaran berlangsung. Halaqah itu terdiri dari bacaan ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh siswa atau siswi yang bertugas pada hari tersebut. Kemudian ada kegiatan kepesantrenan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pagi. Kegiatan di luar sekolahnya terdiri dari kunjungan industri, seperti kunjungan industri di PT Otsuka dan juga di PT Minang Laut. Kemudian ada studi kampus dan wisata edukasi yang diperuntukkan bagi kelas 11. Kemudian ada perlombaan seperti KSM, OSN, dan juga perlombaan-perlombaan di ekstrakurikuler. Kemudian ada kegiatan bakti sosial. Setelah itu ada pekan dakwah yang diperuntukkan bagi kelas 11 pada akhir tahun ajaran. Setelah itu beralih di metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini, untuk metode pembelajarannya secara offline itu berlangsung dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis yang dimulai pada jam 6.45 pagi sampai jam 15.30 sore. Hari libur pada hari Jumat. Kemudian pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas dengan penyampaian secara langsung. Pembelajarannya itu melalui metode diskusi dengan siswa yang dituntut untuk aktif serta presentasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian tugas pembelajarannya itu diadakan sebagai bahan evaluasi bagi setiap siswa. Penilaian terkait pembelajaran terdiri dari penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, serta penilaian harian yang diadakan setiap selesai bab. Misalnya bab 1 selesai, kemudian diadakan penilaian harian. Nah, penilaian harian tersebut itu bertujuan agar peserta didik mampu memahami hasil belajar selama pembahasan bab yang terkait. Nah, bagi siswa atau siswi kelas 12 itu diberikan jam tambahan setelah selesai pembelajaran yang bertujuan sebagai persiapan berbagai ujian serta persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk pembelajaran secara online-nya itu dilakukan dalam kondisi darurat karena adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, itu dilakukan di rumah atau daring melalui media pembelajaran e-learning, dan beberapa di antaranya juga dilakukan dengan media lain seperti WhatsApp Group dan Google Classroom. Kemudian peserta didik juga diberi tugas seperti hafalan ayat Al-Quran, kemudian distorkan pada murabi, murabiyah, atau wali kelas masing-masing peserta didik tersebut. Nah, selama pembelajaran daring ini, pihak Madrasah Aliyah bekerja sama pada orang tua masing-masing siswa untuk memantau pembelajarannya. Begitupun dengan ujiannya yang dilakukan dengan cara daring. Nah, pada bulan Ramadan ini, siswa juga diberi tausiah yang diisi para ustadz Madrasah Aliyah yang ada di channel YouTube dari Madrasah Aliyah Mas Kumambang. Hal tersebut itu bertujuan agar kegiatan siswa di rumah itu diisi dengan hal yang bermanfaat.
Baiklah, kemudian mengenai capaian hasil belajar siswa atau siswi yang sebelumnya diadakan ujian bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Mas Kumambang. Nah, itu terdiri dari 3 indikator, yaitu ada indikator sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk sikap sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan juga sikap sosial. Kemudian untuk pengetahuan dan juga keterampilan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok umum, kelompok peminatan, dan kelompok kurikulum pesantren. Nah, untuk kelas 12 sendiri itu ada persyaratan untuk tugas akhir atau persyaratan lulus dari Madrasah Aliyah sendiri. Itu yaitu setiap siswa atau siswi itu harus melakukan penelitian atau membuat satu judul paper atau penelitian yang sebelumnya sudah dibagi kelompoknya. Baiklah, yang terakhir mengenai ciri khas dari Madrasah Aliyah Mas Kumambang Gresik ini, yang pertama yaitu menekankan nilai-nilai karakter siswa-siswinya, seperti pengajaran mengenai sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru, dan juga terhadap teman-temannya. Kemudian adanya program Muslim Personality Insurance atau MPI bagi setiap siswa atau siswi. Ini berisi apa saja? Itu berisi tentang pemantauan kegiatan siswa-siswinya terkait seperti sholat duha, kemudian sholat 5 waktu, setelah itu sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis. Nah, kemudian adanya program pekan dakwah bagi kelas 11 yang diterjunkan ke masyarakat secara langsung. Kemudian ada program tahfidz dengan target yang berbeda-beda pada setiap siswa atau siswinya. Kemudian kepesantrenan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Baiklah, tadi saya sudah memaparkan tentang hasil observasi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah YKUI Mas Kumambang Gresik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.